Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021. Pengertian RKPD. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang menjabarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau disebut RPJMD dan mengacu pada rencana kerja pemerintah atau RKP. Dalam RKBD sendiri, yaitu berisi tentang kebijakan-kebijakan dan arah pembangunan daerah di mana dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Yang hal tersebut diantaranya terdiri dari program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, perakiraan pagu dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatifnya. Nah, pada tahun ini pembangunan lebih terfokuskan pada tiga aspek. Tiga aspek pertama yaitu meningkatkan inovasi, yang kedua yaitu melakukan pembangunan infrastruktur publik yang berkelanjutan dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo yang inklusif. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu kemandirian. Nah, kemandirian sendiri yaitu memandirikan dan daya saing ekonomi di daerah Sidoarjo yang berbasis pada potensi unggulan di daerah Sidoarjo tersebut. Proses penyusunan RKPD. Dalam proses penyusunan RKPD di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 yang akan datang, yaitu disusun dengan mengacu pada Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan tahapan yaitu persiapan penyusunan rancangan awal, penyesuaian rancangan, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, terus ada penetapan RKPD, dan yang terakhir yaitu Permendagri pada nomor 31 tahun 2019 yang mengamanatkan untuk memuat urusan kesatuan bangsa serta politik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat. Dalam pelaksanaannya, RKPD ini dimulai dengan proses penyusunan atau menyusun rancangan RKPD yang didasarkan pada data yang diperoleh, yaitu data statistik, hasil pencapaian pembangunan, dan memperhatikan hasil dari evaluasi-evaluasi setelah pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Keterkaitan antar dokumen RKPD dan RPJMD. Nah, di sini ada keterkaitan antara RKPD dan RPJMD. Keterkaitan dokumen perencanaan ini antara lain yaitu dokumen penganggaran diperlukan untuk sinkronisasi program dan kegiatan demi untuk kesejahteraan di masyarakat. RPJMD ini akan dijabarkan secara operasional per tahunnya, menjadi prioritas atau menjadi salah satu hal utama dalam perencanaan daerah yang dituangkan dalam RKPD. Nah, yaitu yang artinya dapat diartikan bahwa dokumen RKPD di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 ini juga merupakan penjabaran dari RPJMD
Kabupaten Sidoarjo pada tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang, yaitu pada tahun 2016 sampai dengan nanti tahun 2021. Sehingga seluruh pembahasannya harus disesuaikan dengan jangka waktu dalam RPJMD. Selanjutnya yaitu dokumen RKPD ini mempunyai fungsi atau memiliki fungsi sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan atau menyusun rencana-rencana kerja di perangkat daerah atau rencana kerja perangkat daerah Renja PD. Dan dokumen penganggarannya yaitu kebijakan umum APBD atau KUA prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS dan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD. Selanjutnya yaitu dasar hukum penyusunan. Dalam perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menyusun RKPD ini atau RKPD di Kabupaten Sidoarjo pada tahun anggaran 2020 ini yaitu sebagai berikut diantaranya. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan dana kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah Kota Praja Surabaya dan daerah tingkat 2 Surabaya, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2730. Yang kedua yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 yaitu tentang keuangan negara. Nah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahannya yaitu Lembaran Republik Indonesia nomor 2286. Selanjutnya yaitu Peraturan Daerah di Kabupaten Sidoarjo nomor 17 tahun 2016 tentang sistem perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 nomor 14 seri D. Kelima yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo. Keenam yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438. Ketujuh yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali. Yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 56, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679. Kedelapan yaitu Pengaturan Menteri Dalam Negeri nomor 31 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah pada tahun 2020. 9 yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 1 tahun 2017 tentang peraturan daerah atau tentang perubahan atas peraturan daerah di Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Timur dari 2014 sampai dengan 2019.
Yang terakhir yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Di sini dasar-dasar hukum penyusunannya itu terdapat banyak dasar, tapi di sini saya hanya menyebutkan menyebutkan 10 saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan antar dokumen. Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021, selain mengacu pada visi dan misi kepala daerah terpilih, juga harus terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten Sidoarjo. Nah, posisi RKPD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 ini berfungsi sebagai jembatan penghubung antara capaian visi dan misi serta program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dituangkan dalam perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang di dalamnya tercakup arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro daerah, dan program kegiatan perangkat daerah. Sehingga RKPD yang disusun telah berpedoman pada program yang terdapat dalam hal penentuan indikator, target capaian, program dan kegiatan. Berikutnya ada hubungan antara RPJMD dengan RKPD. RPJMD ini berhubungan langsung dengan penyelenggaraan urusan. Kemudian dari penyelenggaraan urusan ke indikator kinerja daerah, kemudian ke RKPD. Kemudian ada visi dan misi dalam periode tertentu. Kemudian ada juga tujuan dan sasarannya. Dari sasaran menuju strategi dan arah kebijakan. Kemudian dibentuklah program pembangunan daerah, kemudian disusun RKPD. Begitupun di tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan maksud dan tujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021. Maksud dari disusunnya RPJMD ini adalah untuk terwujudnya penyusunan perencanaan tahun 2021 guna memberikan arahan dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo periode 2021 sampai 2025. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjabarkan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021 hingga 2005 dalam rencana program kegiatan prioritas pada tahun 2021. Yang kedua, menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2001 karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam 1 tahun. Selanjutnya, menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah atau disingkat dengan RenJPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik. Kemudian, yang keempat, terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, maupun antar tingkat pemerintahan. Dan yang terakhir, terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengadilan, dan pengawasan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Sidoarjo. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja, penyelenggaraan pemerintah, dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Perlu kita ketahui bahwa aspek geografi dan demografi di Kabupaten Sidoarjo itu terbagi dalam 3 indikator. Yang pertama, kawasan tanaman pangan. Yang kedua, kawasan perikanan, darat dan laut. Yang terakhir, kawasan pengembangan industri kecil dan sedang. Lanjut saja, kita terlebih dahulu akan membahas tentang aspek geografis Kabupaten Sidoarjo. Aspek geografis Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 29,99% daerah pantai dan pertambakan yang berada di sebelah timur. 40,81% meliputi daerah bagian tengah yang berair tawar dan 29,20% sebagian besar merupakan daerah pertanian di bagian barat. Di samping hal tersebut, Sidoarjo beberapa daerah berpotensi terdapat bencana sebagai berikut. Yang saya ketahui bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki resiko kebakaran yang cukup tinggi. Sementara itu, pengembangan kawasan berdasarkan potensi Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut. Yang pertama, kawasan tanaman pangan. Tanaman pangan di wilayah desa-desa basis pertanian terletak di wilayah barat Kabupaten Sidoarjo. Program yang dicanangkan adalah menetapkan kawasan tanaman pangan yang merupakan lahan produktif atau lahan subur dengan adanya peraturan yang melarang adanya alih fungsi lahan menjadi lahan non tanaman pangan. Tahun 2014 terjadi penggalian fungsi lahan sawah sekitar 5,3 ribu hektar. Akan tetapi, petani bisa mengoptimalkan lahan yang ada, sehingga total luas panen padi sawah bertambah 645 hektar. Selain tanaman pangan, lahan tersebut juga cocok untuk tanaman hortikultura meliputi tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan. Komoditas utama antara lain tomat, salak, pisang, pepaya, kacang panjang, terong, lombok, semangka, kubis, dan melon. Kawasan tersebut memiliki potensi besar sebagai sentra pertanian hortikultura. Pembentukan klaster hortikultura pada kawasan ini menjadi prioritas utama pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo untuk menunjang pembangunan. Selanjutnya adalah kawasan perikanan darat dan laut. Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi yang besar pada sektor perikanan. Hasil perikanan lebih besar dibandingkan dengan hasil peternakan. Produksi perikanan Kabupaten Sidoarjo meliputi ikan lele, ikan gurame, dan ikan tambak. Dengan demikian, perlu adanya persiapan terutama penyediaan lahan untuk kawasan perikanan di kawasan-kawasan potensial. Karena menggeluti tambak di Sidoarjo cukup menjanjikan. Tambak seluas 513,41 hektar ternyata memberikan kesejahteraan tersendiri bagi 3,257 petani tambak dan 3.246 pandega. Selain perikanan darat, potensi ikan laut yang cukup besar juga perlu ditingkatkan dan didorong dengan penguatan sarana pendukung dari instansi teknis. Pengembangan sektor perikanan ini selaras dengan salah satu visi nasional yang fokus pada perekonomian maritim. Program yang perlu dicanangkan adalah penyebarluasan ekstensifikasi kawasan perikanan darat, revitalisasi perikanan laut, dan pemanfaatan sumber daya laut sekaligus upaya konservasi pinggiran pantai. Yang terakhir merupakan kawasan pengembangan industri kecil dan sedang. Sebagai faktor terbesar
yang mendorong perekonomian Kabupaten Sidoarjo. Sektor industri tersebut tersebar luas di hampir setiap wilayah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan isu strategis dan perkembangan industri di lapangan, perlu dicanangkan program penentuan sentra-sentra kawasan industri atau klaster industri berdasarkan spesifikasi jenis industri sebagai berikut. Yang pertama, sentra kawasan industri hasil perikanan laut seperti petis, kerupuk ikan, terasi berada di sentra-sentra nelayan atau pantai seperti Jabon, Sidoarjo, dan lain-lain. Yang kedua, sentra kawasan industri kecil kulit di daerah Tunggulangin. Dengan pola clustering, peningkatan program kemitraan akan mendorong dan memperkuat basis industri kecil yang diusahakan oleh masyarakat. Selain itu, klaster industri juga dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aspek demografi Kabupaten Sidoarjo. Aspek demografi Kabupaten Sidoarjo, pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah penduduk tahun 2018 berdasarkan data kependudukan yang dirilis oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebesar 2.238.069 jiwa. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kecamatan Waru merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 239.348 jiwa dan juga menjadi daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain yaitu 78994 jiwa atau kilometer. Banyaknya penduduk yang datang merupakan dampak dari letak Kecamatan Waru yang dekat dengan ibu kota Provinsi Jawa Timur, yaitu kota Surabaya. Perkembangan tersebut berdampak pada tingkat mobilitas penduduk di kota-kota sekitar daerah Surabaya. Hal ini disebabkan banyak lahan di kota Surabaya yang sudah dijadikan untuk kawasan industri maupun jasa dan perdagangan. Oleh karena itu, banyak developer yang merencanakan pembangunan perumahan-perumahan di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan Kecamatan Jabon memiliki penduduk paling sedikit yaitu 60,659 jiwa dan menjadi kecamatan dengan kepadatan terendah yaitu 748 jiwa atau kilometer. Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dalam 3 tahun terakhir cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Sidoarjo mengalami peningkatan sebesar 2,44% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015 menjadi 2.214.377 jiwa. Sementara pada tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan sebesar 6.788 jiwa sehingga menjadi 2.207.589 jiwa. Untuk tahun 2019 dan seterusnya masih belum tercantum di BPS. Sementara itu, jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya didominasi oleh pendidikan di bawah SMA sederajat dengan jumlah 1.348.997 jiwa atau sebesar 60,28%. Sedangkan untuk pendidikan terakhir SMA atau sederajat sebesar 29,74%. Sedangkan dengan jumlah 665.626 jiwa dan 223.446 jiwa atau setara dengan 9,98%. Sisanya memiliki pendidikan terakhir di atas SMA sederajat. Dengan demikian, maka jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan terakhir di bawah SMA, SMK sederajat masih terbilang cukup tinggi, yaitu mencapai 60,28%. Sehingga pemerintah Kabupaten Sidoarjo dirasa perlu untuk meningkat perhatiannya pada masalah pendidikan karena makin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang selanjutnya.
akan berpengaruh pada tenaga kerja yang semakin berkualitas. Dan untuk tahun 2019 ke atas belum tercantum di BBS. Nah, sekarang kita akan memasuki pada slide selanjutnya, dan slide ini akan membahas tentang aspek kesejahteraan masyarakat. Perlu kita ketahui bahwa kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan mewujudkan pembangunan daerah yang mandiri secara perekonomian, merata dan berkelanjutan. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi yang pertama, aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Yang kedua, aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, aspek kesejahteraan fokus pada seni budaya dan olahraga. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari 3 aspek tersebut. Yang pertama adalah aspek fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi secara umum dapat dianalisis menggunakan indikator PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto per kapita, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan indikator kesejahteraan sosial. Untuk PDRB atas dasar harga berlaku atau disingkat dengan ADHB Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 sebesar 160.20.653.40 juta rupiah. Satu tahun selanjutnya yaitu tahun 2017 PDRB ADHB menjadi sebesar 174.280.8700 juta, dan tahun 2018 PDRDB EDHB menjadi sebesar 189.282.001,38 PDRB atas dasar harga konstan 2018 Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 hingga 2018 berturut-turut adalah sebesar 118.789.90 dan 125.039.05637 juta. Kontribusi sektoral menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 masih ditopang oleh sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan. Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan berada lebih besar sama dengan 46% selama 3 tahun terakhir ini. Sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran reparasi berkontribusi lebih dari 15% dari total PDRB pada tahun 2016. Kontribusi sektor industri pengolahan mengalami perlambatan. Untuk mengetahui data-data dari PDRB Kabupaten Sidoarjo, kita bisa mengetahui lewat BPS atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo. Indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi lainnya adalah PDRB per kapita. Apabila dilihat dari pertumbuhan PDRB Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 sampai 2018, nampak sudah cukup signifikan. Pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 sampai 2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sementara nilai PDRB per kapita tahun 2018 sama dengan tahun 2017. Pada tahun 2015 68,99 juta, tahun 2016 sebesar 74,41 juta. Tahun 2017 dan 2018 ke atas PDRB per kapita sebesar perkiraan 79,81 juta. Selanjutnya, fokus kesejahteraan sosial. Tingkat kesejahteraan sosial dapat diukur dari beberapa indikator. Indikator yang bisa dipakai dalam mengukur kesejahteraan sosial adalah Indeks Pembangunan Manusia atau bisa disingkat dengan IPM yang terdiri dari indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks kemampuan daya beli. Selanjutnya kita akan membahas dan mengulas dari
dari beberapa indeks-indeks tersebut. Yang pertama kita akan membahas tentang indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia atau IPM merupakan standar yang ditetapkan oleh UNPD dalam mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. Sementara IPM di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan setiap tahunnya. IPM Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 sebesar 77,43, di tahun berikutnya yaitu 2016 naik menjadi 78,17, selanjutnya secara terus-menerus mengalami kenaikan hingga puncaknya di tahun 2018 IPM mencapai 79,50 yang merupakan capaian tertinggi Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Yang kedua adalah indeks pendidikan. Indeks pendidikan yang menggambarkan tingkat pendidikan serta kemampuan akademik dan keterampilan dan tercermin melalui angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah dihitung pada penduduk usia 7 tahun ke atas. Angka ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sementara angka harapan lama sekolah di Kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang berarti. Pada tahun 2015 sebesar 13,89, di tahun 2016 mencapai 14,13 dan di tahun 2017 sebesar 14,34. Hal itu berarti pada tahun 2017 diharapkan penduduk Sidoarjo usia 7 tahun ke atas dapat mengenyam pendidikan sampai lulus jenjang pendidikan setara SMA atau 12 tahun pendidikan formal. Tidak hanya berhenti sampai jenjang SMA, akan tetapi diharapkan bisa memasuki jenjang diploma 1 dan diploma 3. Tahun 2017, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sidoarjo sebesar 11,82 di tahun 2017, maka secara umum telah menamatkan pendidikan sampai jenjang setingkat SMA. Yang ketiga adalah indeks kesehatan. Indeks ini menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh indikator angka harapan hidup. Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013 dan 2014 konstan pada nilai 73,43%. Pada tahun 2015, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Sidoarjo naik signifikan menjadi 73,63%. Kemudian pada tahun 2016 naik melamban yaitu 73,67%. Dan pada tahun 2017 sebesar 73,63%. Untuk data-data tahun 2018 ke atas belum ada di BPS. Oke, baik teman-teman, kali ini kita sudah menginjak pada slide tentang aspek pelayanan umum. Jadi, aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Gambaran kondisi ini terjadi di Kabupaten Sidoarjo pada aspek pelayanan umum dijabarkan dalam fokus layanan wajib dan layanan pilihan. Fokus layanan wajib terdiri dari fokus layanan wajib pelayanan dasar dan fokus layanan wajib bukan pelayanan dasar. Oke, sekarang kita mengupas lebih lanjut tentang fokus layanan wajib pelayanan dasar. Jadi, pada fokus layanan wajib pelayanan dasar ini ada beberapa urusan yang diatur, adalah diantaranya pendidikan. Jadi, indikator urusan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo meliputi angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar atau APK, dan angka putus sekolah atau APS
sarana prasarana pendidikan, rasio guru murid, kualifikasi guru, angka kelulusan, dan RAPBS pada suatu pendidikan. Kemudian yang kedua ada urusan kesehatan. Jadi perkembangan kesehatan diukur berdasarkan berbagai indikator yang telah terukur di Kabupaten Sidoarjo. Indikator yang digunakan antara lain yang pertama adalah angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup. Kemudian yang kedua angka kematian balita, dan yang ketiga angka kematian ibu per 100.000 kelahiran, dan angka morbiditas. Kemudian yang kelima, presentase penduduk yang memanfaatkan Pukesmas. Jadi ada lagi yang keenam ini, presentasi penduduk yang memanfaatkan RSUD. Baik, kita juga akan membahas tentang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Jadi urusan pekerjaan umum ini kinerja dari Dinas PU dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan semakin baik. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan kondisi jalan aspal yang baik semakin meningkat. Selain itu, jembatan dengan kondisi baik juga mengalami peningkatan, ketersediaan PJU meningkat, dan luas daerah genangan banjir cenderung melambat. Lalu kita menginjak pada urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Kejadian pemogokan kerja di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016 sebesar 205 kasus pemogokan kerja, namun pada tahun 2017 terjadi kasus pemogokan kerja yang lebih kecil. Terjadi khusus pemogokan kerja sebesar 132 kasus pemogokan kerja menjadi 73 kasus pemogokan kerja. Lalu kita menginjak pada fokus layanan wajib bukan pelayanan. Dasar urusan ketenagakerjaan ini merupakan isu penting dalam sebuah aktivitas bisnis dan perekonomian karena tenaga kerja merupakan model bagian bergerak pada pembangunan. Baik teman-teman, kita sekarang ganti topik, yaitu aspek daya saing daerah. Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia. Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu dari wilayah penyangga kota Surabaya, di mana kota Surabaya adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi Jawa Timur dan kawasan Indonesia Timur. Di samping Kabupaten Sidoarjo, daerah lain yang juga dapat dikatakan sebagai kawasan penyangga kota Surabaya adalah Kabupaten Gresik, Bangkalan, Mojokerto, dan Lamongan. Keenam wilayah ini dikenal dengan istilah kawasan Gerbang Kertasusila. Fungsi wilayah penyangga bagi Kabupaten Sidoarjo dapat bernilai positif secara ekonomis. Jadi, Kabupaten Sidoarjo dapat mengantisipasi dengan baik kejenuhan perkembangan kegiatan industri, perdagangan jasa, serta permukiman kota Surabaya, yaitu dengan menyediakan lahan alternatif pembangunan kawasan industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman yang representatif, kondusif, dan strategis. Oke teman-teman, kali ini kita membahas tentang fokus kemampuan ekonomi daerah. Pada kurun waktu 2016 sampai 2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo mengalami fluktuatif, namun pada tahun 2016 sampai 2018 setiap tahunnya mengalami kenaikan. Akan tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga pada angka 0,56%. Hal tersebut diakibatkan oleh permasalahan dampak ekonomi global
yang membuat investor menunda untuk berinvestasi, sedangkan industri di Sidoarjo mayoritas padat modal. Turunnya antusiasme investor untuk mendirikan pabrik di Sidoarjo berpengaruh pada neraca investasi daerah. Kondisi ini diperparah lagi dengan mahalnya harga lahan di kawasan industri Sidoarjo. Kemudian investasi PMDN atau yang kita kenal dengan penanaman modal dalam negeri tahun 2018 secara nilai mengalami peningkatan. Namun pada investasi PMA atau penanaman modal asing mengalami penurunan. Baik, sekarang kita menginjak pada fokus sumber daya manusia. Ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan diiringi dengan komponen penyusunan IPM meliputi angka harga hidup, rata-rata lama sekolah, hingga pengeluaran per kapita. IPM Kabupaten Sidoarjo terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, Kabupaten Sidoarjo berstatus pembangunan manusia adalah tinggi dengan nilai IPM sebesar 76,10. Baik teman-teman, itu adalah ulasan materi dari kelompok kami tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021. Mungkin hanya itu saja materi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.